Pesan yang ingin mantan kamu sampaikan kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan bahas ya, pesan yang ingin disampaikan mantan kamu kepada kamu dalam waktu dekat ini. Kita lihat ya. Posisi yang pertama, dia itu pengen kamu itu tahu bahwa kondisi dia saat ini, dia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Harus diakui bahwa mantan kamu ini sekarang ini juga dalam kondisi yang memang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika dia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, berarti kan memang ini juga menunjukkan adanya beberapa fase, menunjukkan adanya beberapa situasi-situasi yang dimana posisi dia ini dalam kondisi yang tidak begitu baik gitu loh. Dan kemudian dia pun juga dalam kondisi yang, mohon maaf ya, mungkin kalau kita bicara soal materi, ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, ketika dia menjalani satu ikatan dengan kamu, dia ini merasa dalam kondisi yang kamu itu selalu mencukupi segalanya. Jadi ketika dia tidak menjalani hubungan dengan kamu, berarti dia tuh kayak ngerasa ada yang kurang, dia kayak ngerasa ada yang berbeda, ada hal yang berubah gitu loh dengan situasi yang terjadi. Sehingga apa? Dia pun juga semakin menunjukkan bagaimana ketidakberdayaannya ketika dia tidak bersama dengan kamu. Dan kemudian ketika dia tidak bersama dengan kamu, dia mendengarkan beberapa omongan-omongan negatif dari beberapa pihak yang ada di sekitar mereka. Artinya apa? Ketika dia tidak bersama dengan kamu, selalu saja ada beberapa omongan-omongan negatif, selalu saja ada beberapa omongan-omongan yang dimana itu menyakitkan bagi mereka. Artinya apa? Memang ada omongan-omongan negatif ketika dia sudah tidak lagi bersama dengan kamu. Berarti kan ini memang menunjukkan adanya supremasi yang terjadi atas kamu di dalam hubungan ini gitu loh. Dan kemudian untuk mantan kamu ini memang juga sepertinya juga dalam kondisi yang memang tidak bisa melupakan kamu saat ini. Kenapa saya katakan dia tidak bisa melupakan kamu dalam kondisi saat ini ya? Karena memang dia juga memiliki beberapa ikatan pengingat yang cukup kuat gitu loh. Ingatannya cukup kuat. Sehingga dengan ada ingatan yang kuat, maka dia pun juga tersiksa dengan ingatannya. Karena apa? Dia mencoba mengharapkan keajaiban untuk bisa melupakan kamu, tapi justru semakin dia melupakan kamu, semakin dia dalam kondisi yang bercoba untuk bagaimana tidak mengingat-ingat kamu, tapi yang ada apa? Ikatan itu justru semakin kuat, semakin mengikat. Sehingga apa? Bisa kita katakan, bisa kita sampaikan pada posisi saat ini, di sini kamu juga merasakan banyak sekali adanya beberapa problematika yang dihadapi. Dan dia pun juga saat itu pun dalam kondisi yang berubah gitu loh, dalam kondisi yang berbeda daripada sebelumnya. Berarti kan memang setelah dia meninggalkan kamu itu adalah kesalahan, justru malah membawa dampak buruk pada dirinya sendiri. Dan sekarang ini memang dalam kondisi yang terjadi saat ini, untuk dia betul-betul sedang merasakan adanya masalah-masalah yang terus silih berganti, terus merasakan adanya berbagai macam perkara-perkara yang terus muncul, merasakan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang saat ini dia pun juga merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terus muncul. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini, dalam kondisi saat ini, dia pun juga dalam situasi yang memang sepertinya dia dalam kondisi yang sedang tidak aman-aman saja. Dia merasakan adanya kondisi yang memang bisa dikatakan ya tidak baik-baik saja dalam segala hal gitu loh. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini bisa dikatakan dia susah move on untuk melupakan kamu lah, intinya seperti itu. Kenapa? Karena emang dia merasa kayak sepertinya ada beberapa fase yang dimana dia ini sudah terikat gitu loh, sudah terikat dengan kamu. Sehingga emang kamu juga harus bisa dalam situasi yang memang sukmanya itu tidak bisa lepas dari diri kamu. Sehingga dia pun juga akan susah move on, sulit melupakan apa yang terjadi pada diri kamu saat ini. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah, di sini fokus kamu adalah jangan terlalu fokus kepada mantan kamu. Karena apa? Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kamu tuh bisa move on. Kalau mantan kamu tuh sudah bukan menjadi urusan kamu lagi,
Sekarang ini yang menjadi urusan kamu adalah bagaimana kamu tuh bisa move on dengan baik gitu loh. Karena kalaupun bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk memperbaiki segala situasi yang ada di dalam diri kamu. Jadi daripada kamu memikirkan mantan kamu, alangkah baiknya kamu juga dalam situasi yang memang dalam keadaan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga dengan beberapa fase, dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Karena emang kalau bisa dikatakan kehidupan kamu juga pelan-pelan sudah mulai membaik gitu loh. Dan di kartu ini kamu juga sepertinya saya rasa saat ini sudah mulai merasakan ada energi kebahagiaan. Nah, ketika kamu merasakan energi kebahagiaan, ya udah di sini kamu juga nggak usah terlalu ini ya, terlalu khawatir dengan kedepannya itu seperti apa. Karena emang kalaupun bisa dikatakan saat ini kamu juga sepertinya sudah mulai bisa bertemu dengan beberapa kebaikan, sudah mulai bisa bertemu dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga untuk kedepannya kamu juga nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena emang sepertinya kamu juga dalam kondisi yang semakin baik gitu loh. Justru malah ketika kamu tidak bersama dia, kehidupan kamu tuh akan semakin lancar. Ketika kamu tidak bersama dia, kehidupan kamu tuh akan semakin bahagia. Sehingga ini juga memang menunjukkan adanya situasi yang bagus dan juga menunjukkan adanya beberapa situasi yang positif yang ada pada posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan energi yang baik. Itu juga merupakan energi yang positif yang terus muncul, energi positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan apapun yang muncul, apapun yang terjadi, jangan terlalu khawatir, karena sepertinya kamu juga akan terus merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi. Dan sekarang ini dari sisi mantan kamu ini sudah mulai merasakan apa? Merasakan adanya penyesalan karena sudah meninggalkan kamu. Jadi ya bisa terbayang gitu loh betapa menyesalnya dia ketika dia itu betul-betul meninggalkan kamu saat ini. Karena kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang kacau, dalam kondisi yang berantakan, nggak tahu harus ngapain gitu loh untuk menyelesaikan dan juga untuk menuntaskan beberapa perkara-perkara yang terjadi saat ini. Sehingga bisa terbayang bagaimana situasi yang berantakan, bagaimana situasi yang kacau yang terjadi di dalam posisi diri mereka. Jadi emang dalam kondisi saat ini, mereka pun juga merasakan adanya beberapa situasi yang sedang berantakan di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan di sini kamu pun juga mereka melihat gitu loh. Mereka melihat kebahagiaan kamu. Kenapa sih ketika kamu sudah nggak bersama dia, justru kamu semakin bahagia? Jadi emang ini pun juga menjadi salah satu pertanyaan juga yang muncul dari diri mereka. Kenapa kok kamu terus merasakan kebahagiaan sedangkan dia merasakan adanya kesengsaraan. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.